Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Saya Rahmadi selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama itu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hulu Sungai Tengah. Acara yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili. Acara yang keempat pemaparan dan penyebaran serta penerapan budaya positif. Acara yang kelima tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir adalah penutup. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta untuk peserta didik. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hulu Sungai Tengah. Kepada hadirin dimohon berdiri. Meratus pegunungannya, tidak sejuk tidak hasil
itu budayanya, wujudkan masyarakat sejahtera, bekerja mandiri, membangun bersama, menuju AST berdaya. Ayo bersatu, bergandeng untuk membuat kita tercipta. Ayo wujudkan AST sejahtera, memajukan bumi murah tata. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SMP 1 Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili kepada Bapak Budi Halim SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati tiga calon guru penggerak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Yang kami hormati beberapa ibu pengajar di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pertama-tama kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana akan memberikan kita taufik dan hidayah, kesehatan dan juga sekaligus keselamatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita sebagai guru pengajar di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Dan juga salawat dan salam selalu tertular kepada lingkungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikut setia beliau sampai yaumil akhir. Amin. Ini kami selaku dari mewakili dari kepala sekolah yang hari ini kebetulan tidak bisa berakhir di kegiatan kita pada hari ini karena ada halangan. Ya, kami mengucapkan kepada selamat kepada ibu-ibu hebat dari pengajar SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah yang kita beberapa kali sudah menyelesaikan kegiatan atau menyelesaikan tugas pokok mereka sebagai calon guru penggerak untuk kita di SMP. Kemudian dengan kami sampaikan juga tema kita lihat di depan, diseminasi dari budaya Muslim. Kalau kita berbicara masalah budaya Muslim, tentunya pernah kami mendengar atau membaca satu artikel yang dari pendidikan Nusantara, pendidikan nasional, yang menentukan bahwa kita sebagai guru ini adalah orang yang berkembang untuk kemajuan satu negara, dan juga tentunya kita punya kerjasama yang bisa membentuk karakter, yang bisa juga membentuk kebiasaan-kebiasaan kita berikan kepada peserta didik kita semua. Dan juga kita tentunya sangat berbangga dengan ibu di depan kita juga salah satu figur yang bisa membawa ke arah perubahan kita sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, yang akan memberikan perubahan yang sangat baik dan juga bisa kita terapkan nanti di dalam kita di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Iya, oke, ini kita bisa langsung melihat pencerahan yang disampaikan oleh mereka bertiga dan kita sama-sama mengapresiasi dengan baik. Oke, terima kasih perhatiannya dan Pak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Sarah SPD untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif. Kepada Ibu Sarah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada kesempatan kali ini saya di sini ingin menyampaikan tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini sudah kita jalankan sehari-hari.
Cuma mungkin istilahnya sekarang diberi nama dengan disiplin positif. Disiplin positif itu secara kalau kita biasanya membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik atau mendisiplinkan anak. Nah, tapi dalam disiplin positif ini tidak boleh memakai cara ancaman, hukuman, ataupun memberikan hadiah. Ada boleh. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita mendoktrin anak supaya patuh. Nah, seperti apa caranya kita membuat anak itu supaya patuh? Nah, yang diinginkan di sini adalah disiplin yang positif. Nah, bukan yang negatif lah. Kalau yang negatif mungkin kita dengan cara memaksa atau mengancam anak. Nah, disiplin positif ini tidak boleh dengan cara memaksa atau mengancam anak. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ini betul sekali. Nah, karena anak harus terpaksa melakukan sesuatu. Jadi di sini diinginkan anak itu melaksanakan sesuatu itu dengan secara sukarela, tidak dengan ancaman, tidak dengan ketakutan. Nah, seperti itu yang diinginkan oleh disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dengan kesadaran yang bertanggung jawab. Jadi anak diharapkan bisa mengatur dirinya sendiri dengan bertanggung jawab, tanpa harus kita doktrin, tanpa harus kita paksa, tanpa kita harus berikan ancaman. Jadi dengan kesadaran dirinya sendiri atau tanggung jawab dirinya sendiri, misalnya melakukan tugas piket, menyapu di kelas tanpa harus ada ancaman atau paksaan dari kita sebagai guru, tetapi dengan kesadaran akan kebersihan. Kemudian dia juga merasa bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Nah, karena ada rasa tanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, apabila kelasnya kotor akan berdampak yang tidak baik, jadi harus sadar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, orang ingin tanya, kira-kira yang Bapak Ibu lakukan selama ini bagaimana cara mendisiplinkan anak? Mohon pendapatnya dari Bapak atau Ibu. Ya, Bapak Hussein, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam kegiatan pembelajaran untuk mendisiplinkan anak, ketika di dalam proses pembelajaran itu, kalau misalnya ada anak yang membuat kekacauan ataupun mengganggu temannya, pertama kita anak tersebut artinya diberikan semacam arahan atau pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar, sehingga akan mengganggu terhadap konsentrasi teman-teman yang lain yang mau belajar. Kemudian yang kedua, kalau memang misalnya ada lagi yang demikian kita berulang kali, maka kita terpaksa kita mengambil tindakan. Walaupun tadi yang dijelaskan oleh Ibu Sah tadi, kita tidak boleh mengancam ataupun semacam melakukan tindakan yang agak keras. Tapi kita terpaksa mengambil tindakan yang lain yang sifatnya tidak menyentuh fisik, ya. Namun kita coba untuk yang mendirikan dengan cara kita dudukkan ke depan kelas.
Nah, sebenarnya apa? Supaya yang lain itu mereka tidak melakukan hal demikiannya, agar yang apa namanya yang lain itu mereka nanti kalau masih melakukan, mereka nanti mungkin akan seperti dia dan mereka akan malu lah ya. Dan mungkin itu diantara tindakan kita di dalam hal pengelolaan kelas ya, di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Itu saya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih atas tanggapannya Bapak dan juga sekalian. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih mendalam nanti sama Ibu Rahmawati nanti ketika materi segitiga restitusi. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara penanganan anak yang melakukan pelanggaran yang kurang iya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapatnya dan tanggapannya. Bagus sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lanjutnya, pendekatan disiplin positif. Nah, di sini tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri. Nah, diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Berarti itu kita cerminkan dari diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana cara kita memberikan hawa positif kepada anak. Nah, bagaimana memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Jadi dari guru itu sendiri sebagai contoh atau tauladan seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Ingarso Sang Tulodo. Di depan memberi contoh. Ingarso Mengarso di tengah. Menjadi apa di tengah? Menjadi memberi motivasi. Kemudian yang terakhir peduli handayani, di belakang mendorong atau mendukung siswa ke arah yang lebih baik. Nah, pendekatannya bagaimana? Itu dengan cara membina atau mendidik peserta didik baik secara individual maupun berkelompok. Ini kan biasanya ada kita program dari bimbingan konseling. Nah, biasanya itu ada pemanggilan anak adalah guru BK baik secara individu maupun secara berkelompok membina anak. Itu kan harus ada teratur jadwalnya. Setiap minggu misalnya berapa orang anak dibina. Walaupun tidak bermasalah, misalnya bertujuh atau berlima itu dipanggil ke orang BK, kemudian baik ataupun secara individual diberikan pembinaan. Inilah ini bekerja sama dengan guru dan wali kelas. Nah, jadi itu ada apa namanya, kita kolaborasi antara guru, wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kemudian pendekatan secara individual, dukungan dari sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Nah, siapa? Kepala sekolah. Nah, kemudian wakil kepala sekolah itu harus memberikan dukungan kepada guru untuk melakukan pendekatan secara individual maupun kelompok kepada murid tadi. Nah, berikutnya untuk mendukung disiplin positif tadi tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu, jadi sifat-sifat yang ada pada anak tadi. Nah, sifat-sifat yang ada pada anak tadi yang bernilai positif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati baik melalui lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu itu sudah tercermin atau sudah tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Iya. Yang pertama kita sudah melakukannya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dengan cara melaksanakan pembiasaan salat duha, berjamaah salat lagi, zuhur, kemudian
Salat 5 waktu. Dan sebelum belajar melakukan doa. Ya, begitu pula ketika akan pulang sekolah. Kemudian berakhlak mulia dengan cara kita menerapkan apa? 5S. Setiap pagi, betul 5S. Setiap pagi kita menerapkan 5S. Iya. Beri aplaus untuk Bapak Haji. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu maksudnya apa mandiri? Ada yang bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan mandiri di sini? Mandiri di sini. Kan kita menuju siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, berarti kan kita harus memahami apa itu yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu mandiri? Ada yang ingin berikan pendapat? Bapak Haji, silakan. Ya, mandiri menurut ulun itu adalah bisa tanpa harus selalu dibantu gitu kan. Walaupun sesekali minta bantuan ketika itu memang sudah pada deadline-nya ada dapat jual. Tapi kalau memang sudah masih bisa berusaha ya diusahain dulu. Nah itu mungkin menurut ulun mandiri dengan Iya. maksudnya. Iya. Jadi mandiri itu siswa itu harus bisa melakukan sesuatu itu tanpa bergantung kepada orang lain. Maksudnya dalam mengatur dirinya sendiri, ya. Iya. Iya, betul. Kemudian bernalar kritis. Ya, beri apa sebagainya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi siswa yang kita ini harus mempunyai nalar kritis, selalu ingat, sehingga mereka berpikir terus secara mandiri dan kritis terhadap segala sesuatu. Kemudian kebinekaan global. Jadi kita harus menghormati di sini siswa kita kan berbineka atau beraneka ragam dari suku, agama. Jadi di sini harus bertoleransi terhadap keanekaragaman tadi. Yang kelima berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, manusia khususnya di sini adalah peserta didik. Dalam bertingkah laku itu pasti ada motivasi. Apa motivasi dia melakukan itu? Jadi kita tidak bisa memponis anak atau peserta didik itu dengan dengan apa yang kita lihat itu, misalnya kita marah, tapi kita harus lihat apa motivasi dia melakukan itu. Yang pertama adalah seseorang melakukan sesuatu adalah atau mematuhi peraturan karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau karena dia tidak ingin dihukum. Akhirnya dia patuh terhadap sesuatu, patuh terhadap hal yang ditetapkan oleh guru. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau hadiah. Nah, sehingga motivasinya itu tinggi. Oh, aku nanti kalau berhasil akan mendapatkan penghargaan. Aku akan mendapatkan peringkat 1, 2, atau 3. Nah, itu adalah tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, dia melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang ditekankan, karena dia melakukan itu adalah untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk imbalan atau penghargaan, atau bukan karena takut hukuman. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri ini adalah yang berasal dari dalam, yang untuk menghindari hukuman ataupun dapat penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Nah, Bapak Ibu dan bisa melihat bagaimana anak-anak ibu yang ibu didik itu di kelasnya masing-masing, bagaimana motivasinya, apakah mereka ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau menghargai diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya mengenai keyakinan kelas dilanjutkan oleh Ibu Hasanah SPD. Silakan Ibu Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today, Ibu guru hebat, Bapak guru hebat? Fine. Thank you. I'm not Ya, good, bro. terima I'm not kasih
Saya akan melanjutkan kembali materi dari budaya positif pada hari ini. Setelah tadi yang pertama Ibu Saha menjelaskan tentang disiplin positif, yang kedua materinya tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini kita akan membahas dulu mengapa tidak peraturan saja. Selama ini mungkin kita mengenal peraturan atau tata tertib di sekolah. Sekarang mengapa harus menggunakan keyakinan kelas? Berikutnya Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Silakan siapa yang ingin mencoba menjawabnya. Bagaimana Pak? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk menjaga keselamatan tubuh kita, terutama kepala yang sebagai sangat vital di bagian tubuh kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Hairil. Kita buka jawabannya Ibu Rahma. Apakah jawaban Pak Hairil tepat? Iya, 100 tepuk tangan untuk Bapak Hairil. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada masa COVID kemarin. Melindungi diri kita dari virus, serangan virus. Bagus, Ibu Umi. Terima kasih untuk Ibu Umi. Kita buka jawabannya, Ibu. Kesehatan dan Iya, jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi mencuci tangan itu untuk kesehatan kita bersama, sedangkan memakai masker itu untuk menjaga keselamatan. Ini peraturan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan nanti apabila kita sudah dirundingkan dalam suatu kesepakatan. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana membuat kesepakatan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Di sini intinya kalimat positif. Nah, jadi nanti tidak ada kata menggunakan jangan atau dilarang. Dilarang membuang sampah itu sekarang tidak dibolehkan lagi. Jadi kata-kata yang bagusnya buanglah sampah. iya, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi tempatnya di mana? Tempat sampah. Tempat sampah. Tempatnya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan itu sedikit saja, jangan terlalu banyak supaya diingat oleh anak-anak. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan terakhir itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Nah, di sini ada tentukan keyakinan dari peraturan tersebut. Langsung saja kita baca sama-sama. Yang pertama itu apabila anak selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka nilainya adalah tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak itu memiliki tanggung jawab untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Biasanya di dalam kelas itu ada semacam lemari buku. Nah, kemudian kalau mereka menggunakan buku yang ada di dalam lemari, tolong dikembalikan ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini ada kalimat ini yang negatif ya, tidak dibolehkan lagi. Itu kita gunakan dengan kata Ganggu orang lain. menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ini mungkin masih ya ada sebagian kecil mungkin dari siswa kita yang masih belum menerapkan ini. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan
Karena yang namanya peraturan itu tidak akan bisa kita langsung berubah simsalabim, tidak akan bisa. Jadi seiring waktu, apalagi Bapak Ibu guru hebat akan membimbing. Nah, anak-anak itu adalah seseorang yang perlu bimbingan. Tanpa Bapak Ibu mereka akan tidak jadi apa-apa. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu membimbing anak-anak kita untuk ke arah jalan yang lebih baik lagi. Terus yang keempat, nah kalimatnya ini kalimat negatif, dilarang melakukan kekerasan. Itu tidak boleh digunakan. Kita ambil kalimat yang positif, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, dilarang kembali. Iya, jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu kalimatnya, nilainya kita ambil menghormati orang lain. Ada sabar, antri. Biasanya kita kalau berurusan di kantor-kantor atau di bank tulisannya antri, budayakan antri. Nah, di situ melatih kesabaran. Gunakan masker, tadi sudah ada katanya untuk kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk menjaga keselamatan dan keamanan juga. Lanjut. Ini ada prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid. Nah, jadi di situ kita nanti apabila melakukan suatu keyakinan kelas itu dicatat. Kalau kemarin belum sudah melakukan dua cara, yang pertama dengan sticky note, nanti ada gambarnya. Yang kedua menggunakan jamboard. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Di sini maksudnya apabila keyakinan kelas yang kita buat ternyata tidak berdampak positif atau masih kurang, itu bisa kita tinjau kembali sehingga mendapatkan keyakinan yang baik untuk merubah siswa. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani, termasuk guru dan semua murid. Terakhir, itu biasanya kalau yang namanya keyakinan kelas itu diusahakan ditempel di dinding agar semua siswa atau murid bisa membaca. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan sticky note. Itu dilakukan di kelas 8E kemarin. Nah, mereka mencurahkan apa yang ada di hati mereka tentang keyakinan kelas, tentang apa yang mereka inginkan untuk kebaikan di kelas, agar kelas menjadi nyaman, aman, dan tentram. Nah, yang kedua, di sini menggunakan jamboard. Kemarin di komputer, kembali lagi kelasnya. Boleh memilih kelas yang sama karena hari mengajarnya juga besok harinya di kelas 8E, dan hasilnya bisa terlihat jelas di layar monitor. Nah, itu mereka semua mencurahkan apa yang ada di hati mereka. Mereka ingin kelas mereka bersih. Kalau yang kedua, untuk materi yang kedua, kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki tujuan hidup, di mana kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar hidup manusia? Bisa kita lihat pada diagram berikut ini. Nah, itu bertahan hidup, itu diantaranya benar kata Bapak tadi. Nah, diantaranya makan, untuk tempat tinggal untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Lanjut. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kasih
sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin suatu hal yang paling sensitif ya Bapak Ibu. Rasa sayang itu pasti ada pada setiap manusia. Nah, rasa sayang itu tidak akan mungkin lepas dari diri kita. Kita selalu memiliki rasa sayang untuk siapa saja, termasuk dengan seseorang yang kita cintai, kita sayangi. Terus kebutuhan pengakuan atas kemampuan di sini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Nah, ini pengakuan. Kayak Bapak Rahmadi, beliau adalah seorang yang memiliki kemampuan. Bagaimana beliau bisa dilihat sepak terjang Bapak tiap hari ada terus kegiatan. Nah, tiap terus ada kegiatan Bapaknya. Yang keempat, nah, kebutuhan akan kebebasan. Yang namanya manusia kadang mungkin selalu merasa dikekang lah. Pasti kita ingin ada namanya kebebasan. Bebas untuk memilih, bergerak, mencoba hal yang baru dan mengeksplorasi. Bebas. Yang terakhir, nah, kesenangan. Ya, silakan. Nah, kesenangan itu ulun rasa semua sudah pasti happy. How are you today? Tadi kan jawabannya I'm fine. Itu happy ya. Kalau lagi senang itu happy. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dua hal tersebut. Apakah tentang keyakinan kelas atau 5 kebutuhan dasar? Iya, silakan kepada perwakilan guru agama, Bapak Muzakir. Keyakinan kelas garis miring keyakinan sekolah, apakah sama antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas? Kalau kelas kan itu siswa dengan guru, kalau sekolah seluruh entitas sekolah, ya, termasuk guru, kepala sekolah, mungkin juga pengurus sekolah, ya, juga kemudian juga itu siapa yang ketua komite, ya. Nah, itu yang perlu tanyakan. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muzakir atas anggapannya. Di poin nomor 5 itu ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi perbedaannya ada kata paksaan. Bagaimana Bapak kalau peraturan kelas itu kan murid-murid kita menganggap sebagai suatu paksaan. Apabila tidak melaksanakan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kalau keyakinan ini kan biasanya hasil rembuk kita bersama. Misalnya keyakinan sekolah itu yang terlibat guru-guru, tata usaha juga kita libatkan, kemudian ibu kepala sekolah atau murid. Nah, jadi seluruh warga sekolah itu lebih luas lingkupnya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ini bisa melibatkan murid dan wali kelas saja. Nah, jadi di sini tidak ada istilah paksaan untuk keyakinan. Mereka mengungkapkan apa yang ada di hati mereka, isi mereka. Jadi mereka melaksanakannya pun dengan senang hati. Mungkin itu saya. Selanjutnya materi posisi kontra akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahma kami persilakan. Mudah-mudahan masih tersimpan energi untuk kita semua Bapak Ibu lah. Materinya lumayan panjang. Ya, langsung saja. Tapi awal pembuka ulun minyak bekantan dahulu. Pagi hari memetik kambang melati. Disimpan dasar kawan kita wiya. Ibu bapak guru yang ulun hormati. Mudah-mudahan pian selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk materi yang akan ulun sampaikan itu adalah tentang 5 posisi kontrol, di mana
Materi ini berkaitan sekali dengan apa yang sudah disampaikan di awal dari Ibu Salha dan juga Ibu Sana. Di sini dijelaskan oleh Dai Gassen dalam bukunya Restitusi Retrusitring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gassen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi nanti kita bisa merefleksi Bapak Ibu Guru setelah mengetahui ini, peran apa yang sudah pernah kita lakukan dalam posisi kontrol ini, terutama ulun pribadi. Jadi sebelum mengenal ini pun ulun melakukan posisi kontrol yang masih belum maksimal. Jadi setelah melakukan ini, setelah mengetahuinya, mungkin secara bersama-sama nanti kita bisa merubah atau saling berkolaborasi untuk menguatkan. Yang pertama itu adalah penghukum, posisi kontrol penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tadi hanya misalnya memukul, atau misalnya menyuruh keliling lapangan, atau misalnya menyuruh push up atau apapun, tapi juga dengan kata-kata. Nanti akan ada dijelaskan. Orang-orang yang menjalankan posisi ini, penghukum ini, memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya, posisi teman. Jadi guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa arahnya ada yang negatif, ada juga yang positif. Positif di sini biasanya terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Murid akan merasa nyaman dengan guru tersebut dan patuh jika guru mengatakan hal-hal yang baik. Tapi negatifnya, jika misalnya ada tidak kesesuaian antara guru dan murid tersebut, bisa jadi murid akan merasa kecewa dengan guru, kemudian dia tidak akan mematuhi lagi apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga ada konsekuensi. Biasanya pemantau ini ada kesepakatan terlebih dahulu. Bila misalnya murid tidak maasi atau melanggar peraturan sekolah atau kesepakatan kegiatan kelas, maka akan mengingatkan dengan konsekuensi. Oh, bila tetap terlambat berarti konsekuensinya apa? Itu sudah dilakukan sebelumnya kesepakatan, itu adalah pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ini adalah contoh-contohnya dari guru yang berbuat untuk yang penghukum, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ciri-cirinya misalnya. Kemudian kalau orang membuat rasa bersalah itu ya lebih ceramah, pian harusnya kayak ini, misalnya ibu kecewa dengan pian kalau misalnya pian kayak ini nah, ya supaya anak merasa bersalah nih dengan apa yang sudah dilanggarnya. Kalau posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya apa alasan pian melakukan itu, coba ceritakan misalnya dengan ibu seperti apa. Kalau pemantau ini karena ada kesepakatan sebelumnya dan ada konsekuensi, berarti guru ini
bila melanggar ini berarti pian konsekuensinya apa nak? Nah sudah tahu kan konsekuensinya, berarti pian harus misalnya membersihkan kelas di jam terakhir. Nah itu pemantau. Kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja, ada hubungannya nanti dengan segitiga garis. Ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kalau guru itu biasanya mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau misalnya ada murid yang terlambat, Bapak itulah. Kalau yang tipe penghukum misalnya, ini orangnya harus terlambat misalnya. Itu tuh termasuk verbal sekalinya Bapak Ibu. Ada ngomong gitu, hai dia hilangkan kayak itu sebelum tahu. Oh ternyata apa yang lo lakukan itu sudah menghukum dan menciderai psikis anak. Orang terlambat harus ini misalnya, dan itu ternyata tidak menemukan solusi. Nanti ada solusinya di kontrol manager. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu bapak ibu, makasih. Dia anak pintar. Kalau iyalah, nggak bisa itu seperti teman. Kalau pemantau, hari ini mendapatkan stiker bintang ini SD biasanya stiker kayak itulah. Kalau kita misalnya, oh hari ini datang terlambat, oh iya berarti poinnya bagus, seperti itu. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mengajak murid itu berpikir dan menemukan solusi sendiri. Hubungannya dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan Ibu Salha dan juga yang disampaikan Ibu Hasanah. Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, Pian harus Pian misalnya. Contoh, oke selanjutnya Bu. Nah ini kita masuki di segitiga restitusi. Di sini adalah penerapan nanti di aksi nyata. Ulun akan memberikan contoh yang sudah dibuat di PMM. Nanti dibagikan filenya bisa sebagai referensi. Segitiga restitusi ini yang akan jadi praktik kita dalam penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Tentunya secara bertahap untuk melakukannya secara bersama. Jadi ada 3 yang poin yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi posisi kita guru itu sebagai manajer. Kita kan ada banyak panggil kada, padahal murid yang kita minta untuk berbicara. Sisi positifnya, kita hemat energi, kemudian menjaga emosi kita, kadang mau ubah mood kita menjadi tenang, posisi manajer itu tenang. Kemudian menstabilkan identitas, jadi ada dialog, kita panggil murid yang melanggar peraturan, misalnya yang terlambat atau tidak memukul tugas, menurut dari segitiga restitusi ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ciri khas dari menstabilkan identitas ini adalah kita menstabilkan emosinya, bahwa kita bisa mengatakan dari dialog itu salah satunya adalah, nah ibu tahu Pian melakukan kesalahan dan ibu pun pernah juga, karena kita manusia yang melakukan kesalahan. Nah, setelah itu dia merasa, oh iya Bapak Ibu itu sudah masalah misalnya. Lalu dia akan terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Setelah itu menstabilkan identitas, baru selanjutnya kita ke validasi kebutuhan. Hubungannya dengan yang disampaikan Ibu Salma tadi. Jadi kita di sini menanyakan alasan murid, kenapa jadi terlambat, kenapa jadi ini. Biarkan dia berpikir, dia bercerita, oh ulun dulu terlambat karena pada makan, itu makan di luar luar. Oh, berarti kebutuhannya ada yang tidak tercakupi. Kebutuhan bertahan hidup di rumah berarti ada diperhatikan. Makanya, nah jadi kita kayak memikirkan, oh alasannya berarti ke sini untuk bisa memahami murid tadi. Kemudian anak yang mungkin begitu ulah di kelas misalnya, kita cari memvalidasi kebutuhannya apa. Biarkan dia bercerita. Bisa jadi kan mungkin orang tuanya ada permasalahan, oh berarti dia kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk kebebasannya masih belum terpenuhi. Jadi tugas guru itu kita mengarahkan. Kemudian kita setelah melakukan itu tadi menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ya sudah bercerita panjang lebar alasannya ini itu, baru kita tanyakan, Pian ingin jadi orang seperti apa? Atau nilai-nilai yang Pian ketahui itu apa ketika bersekolah di sini?
misalnya terlambat, tapi nilai apa yang harus dia capai? Biarkan berpikirnya. Kalian pernah melakukan ini, dan anak itu sebenarnya sudah tahu nilai apa yang anak dicapainya ketika hadir tepat waktu. Sebenarnya punya berpikir nilai apa yang dicapai sampai ketemu nilai disiplin. Nilai disiplin ini yang dia ternyata tidak tahu tujuan dari keyakinan yang harus dipenuhinya agar dia sukses ke depannya. Nah itu, jadi menanyakan keyakinan dia mau jadi apa nanti ketika dewasa, cita-citanya apa. Jadi kaitkan dengan keyakinan tadi, ada nilai disiplin yang harus dibentuk. Berarti dia harus kayak apa nak? Nah, harus kayak ini Bu, berarti solusinya kayak apa? Biarkan murid yang menentukan solusinya, kita hanya mengarahkan. Biasanya ya bisa Bu Bapak yang menentukan itu. Jadi supaya pemikirannya terbuka, bahwa dari awal dia salah, tidak sesuai dengan keyakinan, kemudian keinginan untuk berubah. Itu tadi dari menanyakan keyakinan, akhirnya bisa tercapai segitiga restitusi tadi. Jadi lebih ke dialog, pertanyaan-pertanyaan, cara kita menggali permasalahan murid dan dia sendiri yang mencari solusinya, kemudian tanpa ada hukuman, tanpa ada reward seperti yang disampaikan tadi, hanya ingin memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi di dalam dirinya sendiri agar bisa berkelanjutan. Misalnya terlambatnya bukan karena takutan dihukum, bukan karena takutan dipuji, tapi karena keinginan diri sendiri ingin jadi orang yang disiplin, ingin sukses kayaknya. Jadi itu nilai yang diharapkan bisa muncul di anak-anak kita, terutama ulun pribadi dan mungkin kita sebagai pendidik. Mungkin panjang prosesnya untuk bisa ke situ, kali kita bisa sudah mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru dan juga bisa bagaimana menerapkan segitiga restitusi tadi, karena ada kebutuhan tadi dari murid. Oke, mungkin itu dari ulun tentang dua materi tadi. Yang pertama tentang posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Ya. Penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak bisa sendiri atau berdua, tapi dengan bersama-sama. Salam kesuma, kerjasama untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.